Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Pertamina Enduro VR46 Racing Team membuktikan kata-katanya ketika menyebut MotoGP Indonesia sebagai seri kandang ketiga mereka setelah Mugello dan Misano. Ya, mereka resmi akan memakai livery spesial di sirkuit Mandalika. Pertamina Enduro VR46 Racing Team pun merilis video di mana mereka memamerkan corak spesial mereka untuk MotoGP Mandalika 2024. Motor Desmo Sedici GP23 dan baju balap Gian Antonio dan Marco Bezzecchi memiliki warna lain. Meninggalkan warna kuning khas Valentino Rossi, Pertamina Enduro VR46 Racing Team mengusung warna merah putih seperti warna bendera Indonesia. Fabio Di Giannantonio membicarakan targetnya jelang balapan di MotoGP Indonesia 2024 akhir pekan ini. Ya, rider asal Italia itu menyebut MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika sebagai seri kandang ketiga mereka. VR46 Racing Team sendiri memang berkolaborasi dengan Pertamina Enduro, yakni pelumas mesin motor asal Indonesia. Dengan begitu, pekan balap di Mandalika kali ini terasa jauh lebih istimewa, sehingga Digia merasa harus tampil baik. Saya bisa bilang setelah Mugello dan Misano, ini seri kandang ketiga kami. Jadi saya berharap bisa melakukannya dengan baik di dalam trek dan juga memberikan pertunjukan yang baik di luar trek. Tak hanya tim VR46 yang memakai livery spesial, tim LCR Castrol juga akan memakai livery spesial pada balapan GP Indonesia akhir pekan ini. Livery spesial motor yang digeber Johan Zarco ini cukup unik karena bertemakan dewa air menurut karakter pewayangan Indonesia. Ya, livery khusus yang digunakan Zarco ini sendiri merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Castrol Indonesia. Sebelumnya, Castrol Indonesia memang membuat lomba desain livery spesial yang akan digunakan tim Castrol LCR Honda MotoGP di Mandalika. Total ada 140 desainer yang ikut serta dan akhirnya terpilih Widiarko Guru asal Bogor sebagai pemenang. Widiarko pun menceritakan tentang makna dari livery spesial buatannya, yakni menggabungkan antara desain Batara Baruna sebagai dewa air dan juga pola batik Sumbawa. Marc Marquez mengaku selalu senang jika berkunjung ke Indonesia. Pembalap Gresini Racing itu merasa seperti rockstar jika berada di Indonesia. Hal itu diungkap Marquez dalam konferensi pers jelang MotoGP Mandalika Pertamina 2024. The Baby Elia juga mengatakan bahwa sirkuit kebanggaan warga Indonesia ini bukan trek yang disukainya. Namun demikian, ia akan berjuang keras untuk memenangkan balapan di depan ribuan fansnya. Setiap saya di Indonesia, saya selalu merasa seperti rockstar di sini. Fans sangat bersemangat, MotoGP sangat besar di sini. Jadi menyenangkan melihat anak-anak, orang-orang mengikuti MotoGP. Ini trek yang saya suka, meski bukan salah satu favorit saya. Tapi ini trek yang saya suka dalam level yang normal. Jadi saya tidak sabar untuk melihat. Jelang MotoGP Indonesia 2024, Jorge Martin menebar ancaman untuk steward MotoGP atau juri balap MotoGP. Ancaman ini adalah buntut dari insiden di MotoGP Emilia-Romagna lalu saat Enea Bastianini menang setelah mendorongnya melebar keluar trek. Martinator kesal kepada stewards yang tidak memberikan hukuman apapun kepada Bastianini yang menurutnya melakukan pelanggaran dan layak dihukum. Dilansir dari Todo Circuito, Martin mengatakan bahwa ia telah menyimpan senjata di kantungnya yang siap ditembakkan kepada stewards. Saya bukan pembalap yang suka mencari kontak, bahkan saya tak biasa berkontak dengan siapapun. Tapi jelas pada situasi tertentu saya akan menggunakannya. Juri takkan bisa melakukan apapun. Itu senjata yang kusimpan. Saya harap tak akan menggunakannya dan tak harus menggunakannya. Tapi jelas jika tak ada penalti soal itu, maka tak boleh ada penalti jika saya melakukannya lain waktu.
Maverick Viñales mengaku sangat antusias balapan di sirkuit Mandalika akhir pekan ini. Sebagaimana diketahui, pada edisi balap 2023 lalu, Viñales sukses naik podium kedua di Mandalika. Ia finish di belakang Pecco Bagnaia. Berkaca dari hasil tersebut, Viñales pun merasa optimis. Dilansir dari Motorcycle Sport, rider berjuluk Top Gun ini menyebut bahwa karakter sirkuit Mandalika cocok dengan motor Aprilia RSGP. Ia pun berharap agar bisa kembali naik podium pada balapan di akhir pekan ini. Berdasarkan pengalaman, trek ini seharusnya sangat cocok untuk Aprilia. Di lintasan ini kita tidak pernah tegak untuk waktu yang lama. Kita selalu memiringkan motor. Ini bagus untuk mendinginkan motor. Jika saya berhasil menang, maka saya akan membuat sesuatu yang disukai para penggemar. Tetapi saya lebih memikirkan bagaimana saya bisa kembali naik podium. Hal yang cukup unik dilakukan rider Moto2, Ai Ogura, yang meminta dukungan pada fansnya di Jepang jelang MotoGP Indonesia 2024. Dalam video yang diunggah oleh Showa Denki Group atau SDG, Ogura dengan bahasa Jepang bertekad tampil lebih baik di Mandalika. Akan tetapi ada penampakan yang bikin netizen salvo. Ya, rider tim MT Helmet MSI ini merekam video tersebut dengan latar belakang jalanan di sekitar sirkuit lengkap dengan penjual cilok. Dalam video-video yang dirilis SDG Motorsports, biasanya Ogura berbicara dengan latar belakang sirkuit yang ia kunjungi. Namun dalam video kali ini, Ogura memilih merekam videonya di jalanan sekitar sirkuit Mandalika, lengkap dengan penjual cilok plus gerobaknya. Alhasil suasana video tersebut jadi Indonesia banget. Menparekraf Sandiaga Uno mengklaim hosting fee atau biaya komitmen yang dibayarkan tuan rumah untuk menggelar MotoGP Mandalika telah dibayarkan. Sebagaimana diketahui, persoalan hosting fee ini sempat muncul setelah pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah Kabupaten Kota mengaku masih belum bisa membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2024. Pemerintah daerah kebingungan mencari dana 231 miliar rupiah untuk dibayarkan kepada Dorna Sport selaku pemegang hak komersial eksklusif MotoGP. Namun kini permasalahan tersebut sudah beres dan Mandalika sudah 100% siap menggelar balapan MotoGP Indonesia 2024. Hosting fee sudah selesai, kita akan sesuai mekanisme. Metode pembayarannya adalah 2 kali dalam periode beberapa saat sebelum MotoGP dan mungkin sampai 1 bulan setelah MotoGP. Jelang perhelatan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, Dorna Sports resmi merilis kalender balap MotoGP 2025. Secara keseluruhan, MotoGP 2025 akan menggelar 22 seri di 18 negara. Jumlahnya masih sama seperti jadwal tahun ini sebelum akhirnya berkurang menjadi 20 seri saja karena dibatalkannya GP India dan Kazakhstan 2024. Balapan MotoGP Indonesia 2025 akan berlangsung pada 3-5 Oktober tahun depan. Terdapat satu debutan pada balapan MotoGP tahun depan, yakni GP Hungaria di sirkuit Balaton Park. Selain itu, musim depan para pembalap dan penggemar balapan motor paling bergengsi di dunia itu juga akan menyambut kembalinya GP Ceko di sirkuit Brno. Selain MotoGP, akhir pekan ini ajang balap motor Superbike atau World Superbike juga akan melangsungkan kelanjutan serinya. Sirkuit Motorland Aragon akan menjadi tuan rumah pada balapan yang bertajuk World Superbike Aragon 2024. Berikut jadwal World Superbike Aragon 2024. Bos tim Red Bull Racing, Christian Horner, meminta kepada Sergio Perez untuk bangkit dari keterpurukannya. Pada balapan di sirkuit Marina Bay akhir pekan lalu,
Christian Horner tentu berharap kedua pembalapnya bisa tampil kompetitif. Max Verstappen selaku pembalap andalan sejatinya sudah tampil cukup bagus dengan finish runner-up. Tetapi Sergio Perez lagi-lagi mengalami masalah besar dan hanya bisa finish ke-10. Hasil ini jelas membuat Horner merasa frustasi. Usai balapan, ia lantas mendesak Perez untuk benar-benar bangkit dan tampil lebih ngotot di atas lintasan balap. Daniel Ricciardo mengaku belum memikirkan langkah selanjutnya andai terdapat dari kompetisi Formula One. Sebagaimana diketahui, Daniel Ricciardo dianggap sudah menjalani balapan terakhirnya bersama RB pada GP Singapura kemarin. Performa Ricciardo yang tak kunjung meningkat membuat RB diyakini akan segera mendepaknya untuk digantikan dengan Liam Lawson. Meski belum ada pengumuman resmi sampai sekarang, tetapi Ricciardo sudah bersiap-siap andaikan rumor tersebut menjadi kenyataan. Ia sendiri mengaku belum punya rencana andaikan tak berlaga di Formula One lagi.